Di dunia saat ini, ada lebih jutaan spesies hewan dan makhluk hidup yang masih bertahan hingga sekarang. Dan bagaimana cara mereka berevolusi dan bertahan serta berkembang biak? Kali ini kita akan membahas 6 jenis cara hewan berkembang biak dan kawin versi 10 menit. Amuba. Amuba adalah organisme yang kecil bersel tunggal yang hidup dalam kondisi yang lembab, seperti di air tawar, air asin, air tanah, dan di dalam tubuh sebuah hewan. Amuba berkembang biak dengan cara aseksual, yakni membelah diri. Mereka tidak membutuhkan materi genetik individu lain untuk bereproduksi. Inti setiap sel amuba berisi materi genetik. Pertama, materi genetik tersebut akan bereplikasi. Kemudian terjadilah proses mitosis, yaitu ketika nukleus membelah, akhirnya sitoplasma dan membran yang luar terbelah menjadi dua. Setiap sel baru mengandung materi genetik yang identik dengan yang aslinya. Proses perkembangbiakan amuba ini disebut dengan pembelahan Binner. Lipan. Lipan atau kelabang adalah hewan yang berbisa, bertubuh pipi, bersegmen seperti cacing, berkaki banyak, bersendi di bagian depannya, serta sangat beracun. Lipan sendiri merupakan anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Lipan ini tergolong hewan pemangsa. Makanannya adalah cacing dan serangga. Bentuk tubuhnya pipi dan jumlah segmennya mencapai 177. Setiap segmen mempunyai sepasang kaki, kecuali pada satu segmen di belakang kepala dan 2 segmen terakhir. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata. Masing-masing mata mengalami modifikasi menjadi cakar yang beracun. Bagaimana ya cara berkembang biak lipan? Lipan cenderung berkembang biak pada saat musim panas. Selama musim panas, ia berada di dalam tanah untuk melindungi telur-telurnya. Lipan jantan biasanya menyimpan sperma dalam jaring di kantong dalam tanah. Lalu, ia membujuk lipan betina untuk masuk ke dalam jaring tersebut dengan kaki belakangnya dan menekan antenanya. Setelah beberapa jam melakukan proses bereproduksi, akhirnya tubuh bagian belakang lipan mengambil sperma tersebut ke dalam organ-organ reproduksi lipan betina. Beberapa jenis lipan mampu berparthenogenesis, di mana embrio berkembang biak dari telur yang tidak dibuahi. Hanya lipan betina yang dapat melakukan cara reproduksi seperti ini. Beberapa spesies lainnya juga mengerami telurnya hanya sekali dalam proses itu. Sedangkan spesies lainnya, seperti lipan, menggali ruang di kayu busuk atau terkadang dalam tanah, meletakkan telurnya. Kadal. Kadal adalah makhluk berkaki 4 dan bersisik. Dia berhabitat di tanah yang gembur atau tanah berpasir. Bisa juga di daerah pepohonan. Kadal berkembang biak dengan cara ovivivipar, yaitu hewan yang bereproduksi dengan cara bertelur dan beranak. Kadal biasanya menyimpan embrionya di dalam tubuh kadal. Dan embrionya akan tumbuh dengan cara memanfaatkan kuning telur sebagai nutrisi, hingga embrio itu terbentuk menjadi sebuah individu baru. Maka induk kadal akan melahirkan anaknya. Platypus. Platypus merupakan hewan semi-akuatik yang pada umumnya ditemukan di benua Australia. Platypus ternyata hewan yang sangat istimewa loh, sebab ternyata memiliki kelenjar susu, seperti hewan mamalia lainnya. Hewan ini pada umumnya berkembang biak dengan cara bertelur, seperti kelompok burung pada umumnya. Para ahli memasukkan platypus sebagai hewan ovivivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan ini juga dikenal sebagai hewan peralihan evolusi yang terjadi di kelas burung ke kelas mamalia. Belalang. Belalang adalah salah satu jenis serangga yang termasuk dalam kelas Orthoptera.
Biasanya hidup di rumput, sawah, dan pepohonan. Belalang dikenal sebagai hewan yang bisa melompat sangat jauh dan bisa terbang berimigrasi hingga ratusan kilometer. Cara berkembang belalang dengan cara hermimetabola, yaitu proses berkembang biak melalui tahapan telur, nimfa, dan terakhir imago. Tongeret. Tongeret adalah serangga yang termasuk dalam kelas lalat. Namun, hewan satu ini berbentuk lalat yang sangat besar. Kita biasa menemuinya di pepohonan yang sangat rimbun dan besar. Pendengaran tongeret sangat tajam. Sekali kita bergerak menginjak ranting atau daun yang kering, tongeret akan pergi jauh. Waktu kecil, kita biasanya mendengar suaranya yang sangat keras loh. Nyanyiannya seperti orang menangis. Di daerah Pulau Jawa, orang biasa menyebutnya dengan kinjeng tangis. Tongeret sendiri berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivivar. Mereka melakukan metamorfosis sempurna dengan cara telur berubah menjadi larva, larva merubah menjadi nimfa, nimfa merubah menjadi imago. Imago adalah tongeret yang baru menetas.